Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Rica Indriwati dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Majalengka. Di sini saya bersama rekan saya yang bernama Ida Parida akan mempresentasikan mengenai berbicara dan menyimak. Sebelumnya, video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah komunikasi bisnis. Baik, yang pertama mengenai berbicara dan menyimak. Waktu dalam berkomunikasi lebih banyak digunakan dalam bentuk berbicara dan menyimak atau listening. Demikian juga yang terjadi dalam komunikasi bisnis. Dalam aktivitas sehari-hari, para pelaku bisnis lebih banyak menggunakan waktunya untuk menyimak daripada berbicara. Menyimak dan berbicara merupakan keterampilan berbahasa lisan yang amat fungsional dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, menyimak dan berbicara sangat penting dalam proses belajar mengajar. Berikutnya berbicara. Berbicara secara langsung merupakan salah satu cara berkomunikasi yang disukai karena sifatnya spontan. Akan tetapi, dalam konteks bisnis, berbicara tanpa berpikir dahulu akan berakibat fatal. Untuk itu, di sini akan dibahas mengenai berbicara dalam konteks bisnis. Penyampaian yang dilakukan secara lisan melalui pengucapan kata-kata disebut sebagai berbicara, menurut Ursanto dalam Haryati. Berbicara juga memiliki kelebihan, seperti sifatnya yang tidak merepotkan, waktu yang digunakan lebih sedikit, tidak memerlukan bentuk atau komposisi baku, tidak perlu menulis, serta tidak perlu mengirim pesan tersebut kepada orang yang dituju. Selain memiliki kelebihan, berbicara juga memiliki kelemahan, yaitu pertama, karena sifatnya yang spontan, maka kualitas komunikasi tergantung pada kemampuan seseorang untuk mengucapkan apa yang dipikirkannya ke dalam bentuk ucapan secara spontan atau cepat. Kedua, jika orang lain sedang berbicara dan tidak diberi perhatian, maka kemungkinan poin besar pentingnya akan hilang. Ketiga, audiens seringkali menilai isi pembicaraan berdasarkan penampilan fisik tanpa mendengar terlebih dahulu apa yang disampaikan. Berikutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran berbicara. Berbicara bagi sebagian orang merupakan hal yang mudah, tetapi tidak jarang menjadi hal yang sulit bagi sebagian orang lainnya. Oleh karena itu, kita perlu memahami faktor apa saja yang mempengaruhi kelancaran berbicara. Menurut Ursanto dalam Haryati tahun 2001, yaitu 1. Pengetahuan, kedua, intelijensia, ketiga, kepribadian, keempat, pengalaman, kelima, biologis. Bentuk-bentuk berbicara dalam bisnis. Berbicara dalam bisnis dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Misalnya wawancara atau interview yang merupakan suatu percakapan yang direncanakan dengan tujuan tertentu oleh dua orang atau lebih. Wawancara dibedakan menjadi 9, yaitu pertama wawancara kerja, kedua wawancara informasional, ketiga wawancara persuasif, keempat wawancara keluar kerja, kelima wawancara evaluasi, keenam wawancara konsultasi, ketujuh wawancara penyelesaian konflik, kedelapan wawancara disipliner, kesembilan wawancara pemutusan hubungan kerja. Masing-masing kategori membutuhkan keterampilan yang berbeda-beda. Berikutnya, persiapan berbicara. Persiapan berbicara hampir sama dengan persiapan komunikasi bisnis. Akan tetapi, berbicara memerlukan teknik khusus karena pesan yang disampaikan secara langsung di hadapan orang-orang yang relatif umum. Langkah-langkah berikut dapat dijadikan pedoman dalam persiapan berbicara. Pertama, menetapkan tujuan. Kedua, menganalisis orang yang akan diwawancara atau diajak bicara. Ketiga, menyusun materi yang akan dinyatakan. Keempat, mengorganisasikan pembicaraan. Bagian penutup pewawancara akan memberikan ringkasan hasil wawancara tersebut dan adanya tindak lanjut dari hasil wawancara tersebut. Ditutup dengan ucapan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ida Parida. Teman saya sudah menjelaskan materi tentang berbicara dan saya akan melanjutkan tentang materi menyimak atau listening. Menyimak di sini menurut Barker dalam Haryani 2001, yaitu definisi menyimak
yaitu adalah sebagai kegiatan yang bersifat fisikal di mana seseorang menerima, memperhatikan, serta memahami suara. Menyimak secara efektif merupakan aktivitas yang aktif dari pikiran seseorang, bukan hanya aktivitas yang pasif, yakni mendengarkan suara. Menyimak serta secara efektif membutuhkan konsentrasi penuh agar bisa menginterpretasi pesan yang disampaikan. Di samping itu, menyimak yang efektif tidak hanya menggunakan indera pendengaran saja, tetapi juga pemikiran. Dan selanjutnya ada proses menyimak. Tahap-tahap dalam proses menyimak bisa didefinisikan menjadi 6, yaitu yang pertama mendengarkan atau hearing, dan yang kedua memperhatikan atau attention, dan yang ketiga ada memahami understanding, dan yang keempat ada mengingat remembering, dan yang kelima ada mengevaluasi evaluation, dan yang keenam menanggapi responding. Dan selanjutnya ada tipe menyimak. Terdapat 2 tipe menyimak atau listening, yaitu menyimak secara efektif active listening dan menyimak secara pasif atau passive listening. Perbedaan antara menyimak secara aktif dan pasif ditentukan oleh tingkatan yang diberikan oleh listener dalam hal keterlibatan dalam hal memberikan umpan balik. Yang pertama yaitu menyimak secara aktif adalah proses menyimak di mana listener memiliki keterlibatan yang tinggi dan memberikan umpan balik yang jelas. Apabila dilihat dari macam-macam umpan balik di atas, maka menyimak aktif ini umpan baliknya tidak hanya diam, tersenyum, tetapi dengan makna yang jelas. Dalam hal ini umpan balik dapat diberikan secara langsung dan lisan, tetapi dapat diberikan tidak secara langsung, yaitu secara tertulis. Apabila menyimak memberikan umpan balik dengan tindakan, maka tindakannya tersebut jelas maknanya. Misalnya yaitu menganggukkan kepala. Umpan balik tindakan dengan membanting pintu sebenarnya dari segi makna cukup jelas, tetapi tidak sopan. Dan yang kedua yaitu menyimak secara pasif adalah proses menyimak di mana menyimak memiliki keterlibatan yang rendah dan tidak memberikan umpan balik atau memberikan, tetapi tidak cukup. Misalnya diam saja atau tersenyum. Menyimak secara aktif menyebabkan penyimak efektif, sedangkan menyimak secara pasif menyebabkan penyimak tidak efektif. Dan selanjutnya ada sebab-sebab penyimak tidak efektif. Sebab-sebab penyimak tidak efektif dibedakan menjadi 4, yaitu dari faktor lingkungan, sumber pesan, dan dari individu penyimak itu sendiri. Berikut yaitu penyebab secara rincinya, yaitu yang pertama faktor lingkungan. Faktor lingkungan atau sering disebut faktor gangguan adalah segala sesuatu yang mengalihkan perhatian seseorang dari apa yang ingin atau perlu diperhatikan. Faktor lingkungan dapat dipisah-pisahkan lagi menjadi suara dan jarak. Dan yang kedua itu faktor dari sumber pesan. Pada saat menyimak, penyimak akan memiliki penilaian tersendiri terhadap orang yang menyampaikan pesan tersebut. Menyimak akan dilakukan dengan sungguh-sungguh apabila sumber pesan tersebut adalah orang yang terhormat atau terpandang. Sebaliknya, seseorang yang cenderung kurang memberi perhatian kepada sumber pesan yang dinilai inferior. Dan yang ketiga itu ada faktor pesan. Faktor pesan atau materi yang baru dan sukar akan menyebabkan menyimakan tidak efektif. Sebagai contoh, yaitu seorang karyawan PT PLN yang sudah mendekati usia 50 tahun atau menjelang pensiun diberikan tugas mengikuti kursus internet. Bagi karyawan tersebut, internet merupakan hal yang baru, menurutnya sangat sulit dipelajari. Situasi seperti itu menyebabkan karyawan tersebut menyimak secara tidak efektif. Dan yang selanjutnya, yang keempat ada individu penyimak. Di sini individu penyimak maksudnya adalah meskipun sistem akustik ruang balik pembicaraannya juga orang yang dihormati dan pesan yang disampaikan juga menarik, tetapi komunikasi tidak akan terjadi tanpa adanya penyimak. Penyebab dari tidak efektifnya individu
Penyimak dapat berupa kondisi fisik penyimak, sikap dan kebutuhan penyimak, kebiasaan penyimak, dan tanggung jawab penyimak. Dan selanjutnya yaitu ada pentingnya menyimak dalam dunia bisnis. Kebutuhan menyimak dalam dunia bisnis tidak diragukan lagi. Kemampuan menyimak akan menghilangkan masalah-masalah komunikasi yang timbul dalam bisnis, yaitu seperti pertama memecahkan konflik, dan yang kedua yaitu menanggulangi perlawanan, dan yang ketiga mengadakan negosiasi. Tampilannya itu dengan mempelajari sebaik mungkin orang yang akan melakukan negosiasi dengan kita, misalnya mengenai bahasanya, kebiasaannya, dan hal-hal yang tidak disukai maupun disukainya. Dan yang kedua yaitu yakinkan diri sendiri akan apa yang sebenarnya diinginkan dalam negosiasi tersebut. Dan yang ketiga, tekankan perhatian pada kebutuhan orang yang melakukan negosiasi dan usahakan untuk kebutuhannya. Selain memiliki kemampuan dalam berbicara dan menyimak, terdapat 5 syarat yang perlu disadari agar proses negosiasi berhasil, yaitu ada 5. Yang pertama itu ada common interest atau adanya kepentingan bersama, dan yang kedua ada common will, keinginan bersama, dan yang ketiga ada good faith atau itikat baik, dan yang keempat ada tolerance atau tenggang rasa, dan yang kelima ada mutual benefit atau keuntungan bersama. Dapat disimpulkan dari presentasi ini yaitu adalah menyimak dan berbicara merupakan keterampilan berbahasa lisan yang amat fungsional dalam kehidupan sehari-hari. Dengan keterampilan menyimak dan berbicara, kita dapat memperoleh dan menyampaikan informasi. Kegiatan menyimak dan berbicara tidak dapat dipisahkan. Dengan demikian, keterampilan menyimak dan berbicara sangat penting dalam proses belajar mengajar. Proses interaksi dan komunikasi diperlukan keterampilan berbahasa aktif, kreatif, produktif, dan reseptif, apresiatif, yang mana salah satu unsurnya adalah keterampilan menyimak yang bertujuan untuk menangkap dan memahami pesan, ide, serta gagasan yang terdapat pada materi. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf bila banyak kekurangan, dan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.